kali ini kita bakal bahas mengenai gimana sih cara menulis surat lamaran yang baik dan benar. Banyak sekali dari teman-teman yang inbox ke gue nih ya, ke tim kita juga. Gimana sih Kak cara nulis lamaran itu bagusnya ditulis tangan atau diketik? Nah, ini beberapa pertanyaan yang memang sering muncul pada saat gue pertama kali masuk ke dunia kerja. Surat lamaran itu baiknya ditulis tangan atau diketik. Nah, kalau dulu guru gue itu bilangnya gini, bagusnya surat lamaran itu ditulis tangan. Karena memang dari penulisan tangan kita, beberapa HRD ada yang bisa baca karakteristik kita. Tapi kalau di zaman seperti sekarang, sepertinya ya walaupun tetap ada HRD yang masih menerapkan hal itu, yang dia harus tulis tangan, ada beberapa. Ya itu tergantung lah, relatif. Tapi kalau buat gue sendiri sih, gue lebih memilih untuk penulisan dari pengetikan ya. Jadi gue udah nggak pakai tulisan tangan lagi, karena memang agak di zaman sekarang yang sudah serba teknologi, lebih praktisan menulis dengan tulisan ketik dan lebih rapi ya. Karena sekarang itu kerapian juga dinilai, bukan hanya bagaimana tulis. Nah, gimana kalau tulisan gue jelek? Nah, itu kan jadi bahan penilaian juga. Selanjutnya kita bakal bahas di bagian tertujunya surat. Nah, banyak teman-teman yang kadang-kadang salah menulis tujuan surat teman-teman. Banyak banget. Karena banyak teman-teman yang buat kepada yang terhormat, tapi terhormatnya tidak tahu siapa. Sama seperti kita menulis surat kepada seseorang. Pada saat kita tulis surat kepada seorang, kalau itu jelas tertujunya ke siapa, surat itu bisa tersampaikan. Contoh nih, surat kepada Ari, Dani. Nah, yang terima itu kita bakal tahu pada pengirim tuh terima surat itu untuk siapa, untuk si Dani. Nah, sama sepertinya kepada surat lamaran kerja. Jadi buat teman-teman, pada saat teman-teman mau tulis surat lamaran kerja, teman-teman perhatikan dulu pengumuman lowongan kerja tersebut. Nah, biasa di pengumuman lowongan kerja itu biasanya ada himbauan dari si perusahaan untuk mengirimkan surat lamaran kepada PT titik-titik, kepada PT titik-titik, tertuju kepada, suratnya tertuju kepada UP, biasanya UP, atau ditujukan kepada misalnya Bu Ari. Nah, teman-teman, gue kasih contohnya nih ya. Lebih baik teman-teman buat seperti ini, kepada yang terhormat pimpinan perusahaan PT Maju Tak Gentar UP. UP-nya siapa tadi? UP-nya Dani. Nah, lebih baik seperti itu, UP Dani di tempat. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Karena terkadang banyak surat lamaran yang masuk ke perusahaan itu jadi nggak tahu kemana larinya. Biasanya kan yang terima surat lamaran itu security atau mungkin sekretaris, admin. Nah, banyak surat yang masuk ini tidak tahu pada saat sudah sampai di perusahaan tersebut, mereka tidak tahu mendistribusikannya ke siapa. Karena banyak banget teman-teman nulis surat lamaran tapi tertujunya tidak ada. Jadi terkadang surat lamaran kalian bukannya jadi dibaca, tapi jadi sia-sia. Itu sih, jadi buat teman-teman tolong diperhatikan. Setelah surat tadi kita tujukan kepada siapa, nah sekarang kita ke bagian bawahnya. Untuk isi surat di bagian bawah ini teman-teman juga perlu perhatikan. Karena apa? Terkadang teman-teman juga lupa bagaimana isi dari si bagian bawah ini. Ini gue tunjukin contohnya. Ini salah satu contoh yang gue punya ya. Jadi buat teman-teman juga bisa mengeksplorasi diri atau mengeksplorasi dari tulisan ini. Kalau gue ada kesalahan dalam penulisan atau mungkin bisa kasih masukan ke kita juga. Nah, di bagian ini kalian bisa masukin kalian itu dapat info dari mana, info lowongan ini dari mana, kalian bisa lampirin ke situ. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Oke, teman-teman udah lihat contohnya seperti ini, nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi. Nah, yang kedua, di bagian nama silakan kalian isi dengan baik dan benar. Contohnya seperti ini. Oke, lalu untuk menunjang sertifikat kalian juga boleh lampirin tulisannya, urutannya seperti ini nih. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kirim surat lamaran bisa ikutin ini. Nah, buat teman-teman itu tadi contoh surat lamaran yang gua buat ya. Jadi buat teman-teman silakan, bagi yang mau ngikutin silakan, dan yang nggak ngikutin juga kita nggak paksa ya. Buat teman-teman yang mau kirim lamaran juga lewat email, ada juga tipsnya kita kasih. Jadi untuk
bagaimana cara mengirim surat atau lamaran dari email, jangan lupa tonton videonya, ada di atas. Ini video sebelumnya, kalian bisa klik di atas. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa follow terus Instagram kita dan follow terus video-video terbaru dari kita. Jangan lupa like dan subscribe video ini biar kita bisa buat video-video terbaru mengenai info lowongan kerja. Jadi sukses buat kamu dan jangan lupa berdoa sebelum melamar pekerjaan. Bye bye.